Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Yeah. Sehat, Bu? Alhamdulillah, masya Allah. Ibu, saya mau tanya, ibu banyak dosa nggak? Yakin? Mau dosanya dihapusin nggak, Bu? Mau, masya Allah. Nanti buat jamaah Islami Tinda juga bisa nih ya. Yang kita nih manusia ini nggak luput dari dosa, dan insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana dosa-dosa itu bisa terhapuskan. Wih, masya Allah. Apa sih temanya? Temanya adalah penggugur dosa sebelum tidur. Alhamdulillah. Yeay, enak ibu ya. Habis bikin dosa sebelum tidur, dosanya habis. Masya Allah, luar biasa. Nah, pertama kita minta dulu sama guru kita, Ustadz Maulana. Mohon izin tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ustadz Maulana yang ganteng, duren sawit, udah kering, sarang duit. Iya. Ustadz, izin Ustadz nih. Ada yang bilang katanya sebelum tidur itu kalau bisa cuci kaki, cuci tangan. Tapi ada yang sering dilupakan sebelum tidur. Bahkan katanya hal ini bisa menghilangkan dosa-dosa kita sebelum kita tidur tadi. Nah, ini mohon izin penjelasannya. Mohon izin, tepuk tangan sekali lagi Ustadz Maulana. Izin Ustaz Zanada dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, masya Allah tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yang keseharian yang mudah kita lakukan dan bisa jadi ini disepelekan. Contoh tadi dikatakan Mas Fadli, cuci tangan, cuci kaki ketika kita mau tidur. Ternyata ada amalan yang kalau kita lakukan terhapuslah dosa-dosa kita sebelum kita tidur. Yakni, ayo semuanya kumpulkan tangannya. Ayo buka tangannya, kumpulkan tangannya. Semua yang di rumah juga ikut praktek. Kumpulkan telapak tangannya, ayo dibuka. Kemudian ditiupkanlah telapak tangannya, tiup. Lalu apa? Bacalah 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Ulang lagi. Ayo, udah tiup. Usaplah pada anggota badan yang bisa disentuh. Sampai berapa kali? Ulangi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Tiup, usap, baca, tiup, usap. Udah 3 kali. Udah bobo sekarang. Udah 3 kali. Itu bisa menghapuskan dosa. Kenapa? Al-Ikhlas untuk penjagaan diri dari dosa pada diri. Al-Falaq iri hatinya orang. An-Nas dari gangguan jin dan manusia. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah, ada tayangan nih ya yang sama-sama perlu kita tonton tentang susah tidur rentan dialami oleh lansia. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Nah ini nih terutama bapak-bapak kebanyakan sih. Kalau ibu-ibu tuh paginya udah capek, malamnya pasti tidurnya lelap. Kalau bapak-bapak ini kadang-kadang kalau udah capek terus nggak bisa tidur akhirnya begadang. Gara-gara begadang banyak penyakit yang datang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ternyata ada satu doa yang katanya paling ampuh banget dibaca sebelum tidur. Bahkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita nih jamaah. Nah surahnya apa atau mungkin doanya apa? Apakah ini terjamin pasti dihapus dosanya? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Zanada. Tepuk tangan buat Ustaz Zanada. Izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Tidur di malam hari itu diantara salah satu obat. Itu salah satu untuk kita menentramkan, menenangkan pikiran kita, dan juga untuk bisa membuat badan kita sehat. Jadi kalau ada orang yang mungkin malamnya tidak sempurna tidurnya, tidak cukup tidurnya, maka sudah bisa dikatakan ketika terbangun pagi harinya badannya kurang fit. Oleh karena itu perhatikan nih ya, baik kaum lansia ataupun biasanya kaum para muda-mudi yang mengabaikan urusan malam harinya. Padahal malam itu sangat penting, Allah ciptakan pada malam hari untuk kita beristirahat. Di antaranya cara kita untuk pertama bisa gampang tidur. Kedua, ketika tidurnya ini mendatangkan pahala. Yang ketiga, tidurnya mendatangkan rahmatnya Allah, bahkan dihapus dosa-dosa kita. Jangan lupa membaca ayat kursi. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur, maka insya Allah tidur kita ternilai ibadah. Amin. Dan juga insya Allah dosa kita semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ustaz Zanada. Jazakillah khairan. Kasih tepuk tangan buat Ustaz Zanada. Simpel banget ya Bu ya, ternyata ya tadi trikul. Sekarang ayat kursi ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Biasanya orang nih kadang-kadang kalau mau tidur tuh susah karena apa? Biasanya karena stres. Stres karena apa? Bikin utang sebelumnya, gimana cara bayarnya? Nauzubillah min dzalik ya. Tapi ada lagi nih yang bilang nih, katanya kalau kita baca surah ini atau kita baca doa ini ya, kita ini akan berkecukupan. Ini Masya Allah. Apa sih yang perlu kita baca sebelum tidur tapi bisa bikin kita berkecukupan? Kita minta guru kita Ustadz Syam menjelaskan. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Fadhil Ustadz Syam. Ada Ustadz Maulana Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah ada di rumah. Langsung saja, ayat tersebut adalah dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Saya akan membacakan daripada ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dan dilanjutkan sampai dengan akhir surah Al-Baqarah, sisa satu ayat lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhiril ayat. Ayat ini adalah ayat yang mengandung banyak keutamaan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qara'a," siapa yang membaca, fil ayataini, dua ayat,
min akhir suratil Baqarah, dari surah Al-Baqarah, lailatin, pada waktu malam, maka kafatahu, maka dia akan diberikan kecukupan, atau dua ayat ini sudah sangat cukup baginya. Kenapa bisa dikatakan sudah sangat cukup baginya? Orang tidak bisa tidur karena stres memikirkan kehidupannya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Gak usah stres karena tidak mungkin di luar batas kemampuanmu itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang kau usahakan itu yang engkau akan dapatkan. Berarti saya kurang usaha maksimal kayaknya hari tadi, besok saya lebih maksimal lagi. Maka subhanallah, setelah itu banyak doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Seandainya saya salah atau khilaf, ya Allah maafkan saya, jangan kau hukum saya. Dan itu sudah sangat mencukupi bagi seseorang di setiap malamnya membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Masya Allah, surah Al-Baqarah dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir, 285 dan juga 286. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsir. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah, sekarang saya coba baca dulu nih, ada pertanyaan dari jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, dari sosial media, dari Arfan Yunaidi. Assalamualaikum Om Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang memanggil saya Om. Saya mau bertanya, apakah mijat orang tua sebelum tidur itu bisa menjadi penggugur dosa? Tapi gimana kalau cuma pakai kursi pijat? Wah, nih gimana nih Ustadz Maulana kalau pakai kursi pijat doang? Kalau mijit orang tua masa pakai kursi pijat? Harusnya gimana? Harusnya karena ada sentuhan. Coba contoh. Sosok anak itu bagusnya menyentuh orang tua. Contoh sebelah sini dengan... nih. Enak juga. Ya. Sebelah sini. Yang ini yang agak sakit nih. Nah, ya itu. Enak aja nih. Kok aku jadi tukang pijit? Enak aja, pore-porena. Ini pore-porena. Contoh, Ji. Oh. Nggak usah marah-marah juga dong. Kita kan lagi bahas tema kita hari ini. Ya udah nanti kita lanjut deh. Biar Ustadz Maulana tenang dulu, nggak marah-marah. Baru suruh mijit dikit dong aja marah. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita cari tahu jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya udah gantian. Ya udah gantian.